Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, pada siang hari ini sebelum memulai pembelajaran, kita buka terlebih dahulu dengan doa. Semoga apa yang nanti kita pelajari dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Nah, sebelumnya saya absen terlebih dahulu ya. Hari ini ada yang izin nggak? Atau ada yang tidak masuk? Oh, masuk semua. Baik, berarti masuk semua ya. Nah, sekarang dibuka bukunya, dikeluarkan bukunya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai apa? Iya, mengenai statistika. Sebelumnya kemarin malam sudah dibaca bukunya, materinya. Statistika. Apa itu statistika? Oh iya, Doni, apa? Iya, benar. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan, menganalisis, dan mempresentasikan data. Nah, berarti yang dikumpulkan, disusun, disajikan, dianalisis, kemudian dipresentasikan itu data. Lalu apa itu data? Oh iya, apa sih Ska data? Iya, data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Nah, informasi ini bisa berupa angka, lambang, atau keadaan objek yang sedang diamati. Nah, seperti contohnya di pertumbuhan kacang dari hari ke hari. Itu kan di hari pertama kacangnya tumbuh berapa senti, kemudian di hari kedua berapa nilainya, angkanya. Semisal di hari pertama itu 1 senti, kemudian di hari kedua itu 1,5 senti. Nah, 1 dan 1,5 senti itu merupakan data. Nah, data itu terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi 2, yaitu data kualitatif sama data kuantitatif. Apa bedanya data kualitatif sama kuantitatif? Kalau data kualitatif itu data yang tidak bisa diukur secara numerik atau tidak dapat dinyatakan dengan angka. Sedangkan kalau data numerik, data kuantitatif itu data yang dapat disajikan dengan angka. Jadi data kuantitatif itu sinonimnya atau nama lainnya yaitu data numerik ya, karena dapat dinyatakan dengan angka dan angka ini dapat berubah-ubah. Selanjutnya yaitu menganalisis data. Coba kalian analisis gambar diagram tersebut. Diagram di bawah itu diagram apa? Iya, diagram batang. Nah, dari diagram batang tersebut apa yang kalian lihat atau kalian ketahui setelah menganalisisnya? Iya. Nah, dari data diagram surat kabar yang dibaca, surat kabar politik itu menempati surat kabar yang paling banyak atau paling sering dibaca. Kemudian surat kabar yang paling sedikit diminati atau dibaca itu surat kabar apa? Iya, surat kabar bundar. Selanjutnya yaitu rata-rata, median, dan modus. Apa itu rata-rata? Nah, rata-rata itu apa? Oke, kita baca dulu ya. Nah, rata-rata itu disimbolkan atau dilambangkan dengan apa itu? X topi ya, X-nya kayak bertopi. Nah, bacanya itu bukan X topi tapi X bar. Jadi rata-rata atau X bar adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data, yaitu rumusnya X bar sama dengan sigma X per N. Keterangannya X bar itu rata-rata. Kemudian sigma X, sigma itu yang bentuknya kayak huruf E besar itu loh.
Nah, itu bacanya sigma ya. Sigma X berarti jumlah data. Berarti kalau sigma itu jumlah, kalau X itu data. Kemudian N itu banyaknya data. Kemudian median, apa itu median? Iya, median itu nilai tengah, yaitu bilangan yang membagi data menjadi dua kelompok, yaitu kiri dan kanan dengan frekuensi yang sama. Kemudian yang terakhir ada apa itu? Modus. Pasti kalian sering tahu ya apa itu modus. Kalian pasti sering mendengar kata modus. Apa itu? Iya, kalau itu modus. Benar sih, tapi kalau data apa? Kalau di dalam data statistika, modus itu apa? Data yang sering muncul. Nah, coba kalian lihat di halaman 8. Coba kalian tentukan rata-rata curah hujan di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tahun 2014. Bagaimana caranya? Iya, jadi kita cari X bar sama dengan sigma X per N. X-nya mana? Datanya mana? Iya, datanya yang curah hujannya itu ya. Nah, itu curah hujannya semuanya dijumlahkan atau ditotal, kemudian dibagi dengan N. N ada berapa? Iya, ada 12. Yaitu di dalam 1 tahun ada 12 bulan. Kemudian di halaman 9, coba kalian perhatikan data tersebut. Ada data X yaitu 2, 5, 6, 7, 8, 10, 10, dan 12. Coba tentukan median dan modus dari data tersebut. Kita coba bersama ya. Oke, kita tulis dulu ya datanya, data X-nya. Ada 2, kemudian 5, 6, 7, 8, 10, 12. Datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti banyaknya data ada 12 ya. N. Kemudian kita coba cari median. M-nya median. Median nilai tengah. Nah, tadi banyaknya data ada berapa? Ada 12. 12 dibagi 2 itu ketemu berapa? 6. Berarti coba kita hitung ya, di samping kiri 6, di kanan 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sini ya. Berarti kalau ini 12 berarti sama ini. Berarti caranya bagaimana? Mediannya. Berarti mediannya di sini, di tengah-tengahnya 6 sama 7. Caranya yaitu 6 ditambah 7 dibagi 2. 6 tambah 7 berapa? Ya, 15. 15 dibagi 2 berapa? 15 bagi 2 dapat 7. Sisa berapa? Sisa 1. 1 dibagi 2 ketemu 0,5. Berarti 7,5. Kemudian yang kedua kita mencari modus. Modus itu nilai yang sering muncul, berarti nilai yang paling banyak. Nah, dari data ini yang paling banyak itu angka berapa? Iya, angka 10 karena ada 3, berarti modusnya 10.
Nah, dari sini kita menemukan mediannya yaitu 7,5 dan modusnya berapa? 10. Bisa dipahami ya? Nanti kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan. Tapi saya yakin kalian pasti paham, ya kan? Iya, alhamdulillah. Oke. Selanjutnya di halaman selanjutnya itu ada sebuah permasalahan dari data hasil panen bulan April tahun 2025. Coba kalian kerjakan dengan menggunakan cara ini sambil menunggu ibu sajikan dengan menggunakan media yang sudah ibu buat ya. Nanti kita samakan apakah sama hasilnya. Coba dulu ya. Sebentar dulu ya. Coba kalian lihat ke depan. Nah, di sini ada media namanya Statboard. Stat itu singkatan dari statistika. Board itu papan. Berarti Statboard itu papan statistika. Nah, kenapa di sini ibu milihnya itu warnanya itu merah sama putih? Ya, karena di sini di tanggal 3 kita kan baru di kemerdekaan. Selain itu kan melihat Indonesia, negara kita sedang tidak baik-baik saja. Jadi kita berdoa bersama semoga negara kita bisa pulih kembali seperti sebelumnya dan menjadi negara yang selalu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga negara kita lekas membaik. Amin. Nah, di sini tadi datanya apa saja panennya? Ada panen apa saja? Ada jagung ya. Di sini ibu sudah menyediakan gambar 5 gambar panen, yaitu ada kacang, gandum, jagung, padi, sama kedelai. Yang pertama jagung. Kita coba tempel jagung di sini. Susah ya. Oke, gak apa-apa. Oke, jagung kita tempel di sini. Oke, jagung. Kemudian padi. Padi di sini ya. Habis padi apa? Kacang. Kacang itu kacang apa? Nah, di sini saya pakai kacang tanah ya. Kemudian kedelai. Ini kedelai. Sama yang terakhir apa terakhir? Gandum. Gandum. Nah, jagung banyak panennya, hasil panennya ada berapa? Sebanyak berapa? 5 ton. Nah, di sini menyediakan setiap kertas, satu kertas itu nilainya 1 ton. Berarti kalau 5 ton berarti kertasnya ada berapa? Ada 5. Kita dari bawah dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang padi 6.
2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kacang 3, 1, 2, 3. Kedelainya 2, 1, 2. Nah, sama ya. Di jagung ada 5 ton. Kemudian padi 6 ton. Kacang 3 ton, kedelai 2 ton, sama gandumnya berapa? 4 ton. Oke, setelah itu kita apa? Mencari apa? Menghitung rata-rata. Rata-rata itu jumlah yang sama ya. Jadi rata-rata itu banyaknya sama dari setiap data. Misalnya di jagung, padi, kacang, kedelai sama gandum itu nilainya sama. Nah, kita lihat data yang paling kecil itu di tanaman panen apa? Jenis apa? Iya, jenis kedelai. Kedelai ada 2. Jadi kita coba hilangkan atau kita kurangi dulu ya. Kita ambil. Oke. Jadikan 2 dulu. Kita sama ratakan ya. Jadi 2 semua. Oke, sudah sama ya, 2 semua. Selanjutnya kita tambahkan satu-satu dari banyaknya jenis panenannya. Kita tambahkan jagung 1 ton. Oke. Kemudian di padi, kacang, kedelai, kemudian gandum. Kita dari awal lagi, jagung, padi, kacang, kedelai, sama gandum. Sudah sama ya. Jadi rata-ratanya ada berapa? Ada 4 ton. Berarti rata-ratanya itu 4 ton. Diingat-ingat 4 ton ya. Oke, selanjutnya kita mencari median. Kita samakan dari yang seperti awal dulu ya. Oke, 5, 6, 3, 2, 4. Oke, udah sama ya. Median itu nilai tengah. Nah, kalau di media ini kita ambilnya median itu kan dari kiri kanan kan. Berarti kita ambil sebelah kiri
satu, kemudian kanan satu sampai habis. Kalau misalnya di gandumnya sudah habis, kita ganti ambil yang di bagian kedelai. Kita coba ya. Jagung tuh, nih satu, gantian ya, kiri kanan. Oke. Bisa dimana kesini ya? Di sini dua, kita kan nggak mungkin ambil dua-duanya. Jadi di sini ada di padi. Padinya berarti ada berapa ton? 2 ton. Berarti padi ditambah padi itu 2 padi ya, misalnya gitu. 2 padi dibagi 2 ketemu padi. Berarti mediannya, nilai tengahnya apa? Iya, nilai tengahnya itu padi. Kemudian yang terakhir ya, kita cari modusnya. Kita kembalikan lagi datanya seperti semula. Modus itu paling banyak. Modusnya apa? Iya, benar. Modusnya itu padi. Ada berapa ton? 6 ton. Nah, coba kita buktikan ya. Kita buktikan dengan menggunakan rumus seperti tadi. Oke, kita hapus dulu ya. Kita cari rata-ratanya. Apa tadi rata-rata? Lambangnya, simbolnya apa? X bar. X bar rumusnya apa tadi? Sigma X per N. Ini ya. Oke. Sigma X. Terus sigma S itu jumlah data, berarti berapa saja? 5 ton. Ya, 5 ton. Terus ditambah berapa? 6 ton. Tambah 3 ton, ditambah 2 ton, ditambah 4 ton. Dibagi berapa? Bagi banyaknya data ada berapa? Panennya jenisnya ada berapa? Ada 5. 5 tambah 6, 11, tambah 3, 14, tambah 2, 16, tambah 4, 20. Dibagi 5. Ketemu berapa? Rata-ratanya 4. Sama ya kayak yang tadi? Sama. Oke, benar. Tuh, jadi kemudian yang kedua kita cari median. Median itu nilai tengah. Oke, jagungnya 5. Jadi coba kita jagung
jagung, banyak ini, jiralu, jagung, kemudian padi, ini 6. Kemudian habis padi kacangnya 3. Habis kacang apa? Kedelainya tuh. Kedelai. Kemudian apa? Gandumnya 4 ya. Tuh, nah ya. Ada 20 ya biasanya. 1, 2, 20. Oke, 20 dibagi 2 ketemu berapa? 10. Berarti kita coba hitung dari kiri 10, kanan 10 ya, paling awal. Oke, 3, 10 di padi ini ya. Berarti kalau di sini 10 padi, berarti di sini juga padi. Nah, padi ditambah padi jadi 2. Di sini ya. Di padinya ada berapa? Ada 2 padi ya. Dibagi berapa tadi? Dibagi 2. Berarti ketemu padi. Oke, sama ya tadi. Kemudian modus, nilai yang sering muncul apa tadi? Nah, ini. Apa yang 6 tadi? Padi. Jadi modusnya padi. Berarti rata-ratanya itu 4. Terus mediannya itu padi. Modusnya juga padi. Sama? Jawabannya kalian bagaimana? Sama enggak? Bener enggak? Sama kayak yang ibu itu enggak? Benar? Oke, tepuk tangan dong buat kita semua. Hebat berarti, udah bisa ya. Oke. Selanjutnya coba dibuka, kalian buka di halaman 13 itu ada 2 soal ya. Nah, itu bisa kalian coba kerjakan di rumah sebagai bentuk latihan. Nanti kita bahas bersama di pertemuan selanjutnya. Jadi kalian mengerjakan dengan cara seperti yang ini. Kemudian nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas juga menggunakan media startboard ini ya. Oke, sudah selesai ya pembelajaran kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari ini. Terima kasih. Saya juga minta maaf kalau ada kesalahan atau kurang pahaman dalam menjelaskan ke kalian ya. Oke, berdoa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya tutup. Terima kasih ya atas waktunya anak-anak. Silahkan istirahat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.